Jika kita diminta untuk melakukan investigasi terhadap ratusan log bahkan ribuan log, itu mungkin akan terasa sulit ya, atau bahkan kalian akan merasa terintimidasi ya. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa log. Oke, kita langsung ke task pertama. Jadi kalau misalkan ada penyerangnya atau hacker, itu mereka akan meminimalisir ya jejak yang mereka tinggalkan di target mereka. Tapi tentu saja kita harus tahu ya apa yang mereka lakukan di mesin kita, bahkan kita bisa mengetahui siapa yang menjalankan serangan terhadap mesin kita. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, perumpamaan. Ibaratnya kita adalah seorang polisi ya yang sedang menginvestigasi menghilangnya liontin yang berharga di kabin dalam hutan yang bersalju. Dan ketika diperhatikan, si pintu kayunya itu sudah rusak ya, agak dibobok, atapnya itu kolaps, dan ada beberapa jejak kaki ya di jalan bersajunya menuju ke kabin ya. Seperti ini kalian bisa lihat, ada jejak kaki, dan mereka mendapatkan video CCTV dari tetangganya. Nah, dengan mengumpulkan ini, polisi bisa dengan sukses menemukan siapa orang di balik serangan ini atau pencurian ini. Jadi kan tadi ada beberapa bukti atau petunjuk yang tersebar di beberapa tempat ya dalam beberapa kasus. Jadi kita harus bisa mengumpulkannya untuk lebih mengetahui lagi siapa yang melakukan serangan. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan di alat digital? Di mana kita bisa menemukan jejak-jejak ini? Nah, kebanyakan itu jejaknya ada di log. Memang ada di beberapa tempat, lokasi lain, tapi utamanya ada di log. Log itu adalah jejak digital yang ditinggalkan oleh semua aktivitas. Jadi untuk penggunaan komputernya sendiri atau penggunaan alatnya sendiri, itu akan meninggalkan log seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di komputernya, apapun yang terjadi di komputernya itu akan di log atau dicatat. Dan jika terjadi ada masalah dan sebagainya, penyerangan, kita bisa analisa si lognya untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, ini penggunaan lognya ya, kita untuk memantau keamanan, untuk mengetahui ya tadi apakah ada aktivitas yang janggal atau tidak. Jika ada yang janggal dari lognya, nanti akan muncul di SIM-nya kita ya, alertnya atau peringatannya. Terus ada forensik juga ya untuk investigasi kejadian insiden untuk mencari root cause-nya, jadi mencari akar penyebab suatu insiden. Terus ada troubleshooting, itu untuk memperbaiki suatu masalah ya, atau mungkin ada error dan sebagainya. Kita bisa lakukan troubleshooting dan analisa dari lognya sendiri untuk mengetahui ini ada errornya karena apa. Terus ada pemantauan performa, jadi dari lognya kalian bisa melihat bagaimana aplikasinya berjalan, berapa lama, dan sebagainya. Dan untuk mengaudit dan kepatuhan, ini untuk peraturannya, untuk regulasi, untuk melihat apakah kita sesuai ya dan compliance atau patuh. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita di video ini. Kita akan mempelajari tipe-tipe log yang berbeda, bagaimana menganalisanya si log, menganalisis Windows event logs, dan menganalisis web access log. Oke, kita ke pertanyaan, di mana kita bisa menemukan kebanyakan jejak penyerang di sistem digital. Itu adalah di logs, tentu saja logs. Walaupun ini logs kebanyakan tidak populer ya di kita, kebanyakan orang pasti agak malas kalau berhubungan dengan logs karena banyak dan mungkin terlihat kayak rumit, tapi setelah rumit ini kalian akan lebih nyaman menggunakan dan memanfaatkan log. Oke, kita ke atas kedua, tipe dari log. Nah, jadi memang tidak semua logs itu disimpan dalam satu lokasi, teman-teman. Jadi ada berbagai macam log juga. Jadi untuk menemukan jejak yang kalian ingin tahu, kalian harus cari di log yang tepat ya. Kalau misalkan kalian bisa berinteraksi dengan lognya, percuma kalau misalkan kalian mengorek-ngorek mencari-cari di log yang salah. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe lognya ya. Ini tidak semua, tapi ini adalah yang mayoritas berkaitan dengan kita ya, dengan cyber security. Ada system log, audit log, security logs, network log, access log, dan application logs. Penjelasannya ada di bawah. Ini untuk system logs, itu bisa berguna untuk kita troubleshooting yang mencari masalah di operating systemnya. Jadi ini akan memberikan kita informasi tentang aktivitas operating system. Contohnya seperti ini ya, sistem startup and starting events, driver loading events, system error, dan hardware events. Selanjutnya ada security logs. Nah, ini sangat berkaitan ya, bukan berkaitan lagi. Ini
intinya kita mungkin security logs. Nah, ini akan membantu kita untuk menginvestigasi insiden. Dan ini akan melog atau mencatat hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Misalnya kejadian autentikasi, authorization, kebijakan keamanan yang berubah, akun yang berubah, dan aktivitas yang tidak normal. Contohnya ada application logs. Nah, ini mengandung logs-logs yang berkaitan dengan aplikasi ya. Apapun yang terjadi di aplikasinya, secara interaktif atau non-interaktif, itu akan dicatat. Misalnya ini interaksi pengguna, perubahan aplikasi, update aplikasi, dan errornya aplikasi. Dan ada audit logs. Nah, ini mencatat tentang perubahan sistem dan kejadian-kejadian dari user. Ini biasanya digunakan untuk compliance requirement ya, kebutuhan compliance atau kepatuhan misalnya terhadap suatu standar, terhadap suatu legalitas ya, terhadap suatu hukum. Nah, ini kejadian data akses, perubahan sistem, aktivitas pengguna, dan pengaplikasian kebijakan. Oke. Selanjutnya ada network logs. Nah, ini akan menyimpan informasi tentang traffic yang keluar dan masuk ke jaringan tersebut. Ini juga bisa digunakan untuk troubleshooting ya, mencari masalah apakah ada masalah di jaringannya, kenapa saya tidak bisa connect misalnya ke internet, kenapa saya tidak bisa connect misalnya ke subnet lain atau ke komputer lain dan sebagainya. Kita bisa troubleshooting untuk mencari masalah atau kita bisa gunakan untuk investigasi. Ini seperti yang saya bilang akan mencatat traffic yang masuk, traffic yang keluar, dan koneksi. Selain itu juga si firewall-nya ya, terutama dari firewall. Ini juga yang jaringan bisa diintegrasikan ya ke alat SIM kalian untuk memunculkan alert secara otomatis dari segi keamanan. Tentunya ada access log, ini seperti namanya, itu akan mencatat siapa saja yang mengakses suatu resource atau sumber daya ya. Misalnya ada web server, database, application access, dan juga ada API access. Dan masih ada beberapa log lagi, tapi cukup sekian aja ya yang sangat berhubungan dengan kita segini. Jadi tiap lognya kita bisa tahu ya bahwa ini manfaatnya atau kegunaannya itu berbeda-beda tergantung dari apa yang kita cari. Oke, ketika pertanyaan, tipe log mana yang memuat informasi terkait traffic yang masuk dan keluar di jaringan? Itu adalah tadi network logs ya, baik dari firewall dan sebagainya. Kita submit. Tipe log mana yang memuat kejadian autentikasi dan authorization? Jadi pemberian hak dan autentikasi ya, seperti login dan sebagainya. Itu adalah security ya, keamanan. Security logs. Oke, jawabannya benar. Kita lanjut ke tugas ketiga, Windows Event Log Analysis. Di operating system Windows ada 3 kategori ya, tipe yang sebelumnya kita pelajari. Utamanya ada application, system, dan juga security. Oke, yang terkandung di dalamnya tadi kita sudah pelajari, dan juga ada beberapa log lainnya ya. Dan di Windows ini kalian bisa lihat log-log ini di Event Viewer. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalian bisa ke Windows sendiri dan cari aja Event Viewer. Nah, di sini ada Windows Logs nih. Kalian bisa buka, di situ ada logs-logsnya. Nah, seperti ini ya. Ada application security, ada setup juga, sistem, dan forward events. Nah, utamanya kalian pasti akan menggunakan security ya, keamanan. Dan itu juga ada aplikasi dan sistem juga untuk mungkin kalian ingin troubleshooting, analisis performa, dan sebagainya. Ini adalah log-lognya ya, kalian bisa lihat sendiri keywordnya apa. Ini adalah tanggal dan waktu. Dan ini kalian lihat di sini ada event ID. Nah, ini tiap ID-nya ini menunjukkan aktivitas-aktivitas yang berbeda ya. Dan di window ketiga ini kalian bisa lakukan apa yang ingin kalian lakukan ke log tersebut. Bisa dibuka, dicari ya, dan sebagainya. Oke, di filter, di save, dan sebagainya ya. Nah, ketika kalian double klik ke logs-nya, nanti akan membuka si log tersebut ya, seperti ini tampilannya. Jadi di fields-nya tadi kalian bisa lihat sendiri, ada deskripsi, ada log name-nya, ada yang terlognya ya, waktunya, kapan, dan ada event ID-nya. Ini adalah identifier, aktivitas apa yang terjadi. Nah, untuk mengetahui apa maksud event ID ini, kalian bisa baca di sini ya. Tiap kode-kodenya berbeda. Misalnya untuk 4624 itu untuk user yang secara sukses login dan sebagainya ya. Terutama kalian perlu memperhatikan ini ya, 4724 percobaan untuk mereset password. Ada juga 4625 ya, dimana ini user gagal untuk login. Ini biasanya karena ya, bisa saja karena kesalahan usernya, salah memasukkan password, typo, dan sebagainya. Tapi juga bisa jadi adanya serangan gitu. Kita bisa ketahui apakah itu ada brute force attack, spraying attack, dan sebagainya ya. Jadi ini beberapa event ID yang perlu kalian perhatikan. Dan biasanya memang attacker akan menggunakan aktivitas-aktivitas ini biasanya kan
untuk login terdapat kegagalan dulu, terus mereka akan sukses login, merubah mungkin passwordnya, mereset, lalu mungkin bisa saja menghapus akun yang telah mereka gunakan untuk menghilangkan jejak mereka. Ada banyak lagi event IDs-nya, tapi untuk sekarang ini saja dulu ya yang perlu kalian ketahui. Di prakteknya kalau misalkan kalian menemukan event ID yang tidak ketahui atau mungkin kalian ingin mencari event ID yang ingin kalian cari di suatu log, kalian bisa searching aja event ID untuk aktivitas apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencari logs yang mungkin berkaitan dengan perhatian kalian ya, yang ingin kalian temukan, kalian bisa filter menggunakan ini, filter current log. Nanti kalian bisa filter menggunakan event ID misalnya, kan itu lebih gampang. Nah, seperti ini ya, si field ini kalian bisa isi dengan filter ID dan kalian bisa langsung menampilkan event ID yang kalian inginkan. Oke, kita akan berlatih. Kita akan mulai mesinnya di sini, start machine. Kita akan buka di tab baru aja ya, full screen, dan ini kita exit split view aja. Oke, kita tunggu. Oke, ini mesinnya sudah berjalan ya. Kita diminta untuk mencari nama dari user terakhir yang dibuat di sistem tersebut. Oke, kita bisa buka event viewer-nya ya. Kita cari event viewer, event. Maklumi ya kalau misalkan mesin kalian itu berjalannya lebih lambat, tidak apa-apa. Nah, ini mesin virtual yang berjalan di browser kita. Tentu ini tidak akan terlalu optimal. Nah, kita sudah masuk ke event viewer. Di sini kita bisa masuk ke Windows Logs. Windows Logs kita perbanyak ya. Di sini ada application, security, setup system, dan forward events. Kita lihat sendiri ada jumlah eventsnya berapa ya. Kita ke security, karena kita akan mencari user yang terakhir dibuat. Oke, nah di sini ya ada log-lognya sebanyak 900, hampir 1000 ya. Jadi kalau misalkan kalian cari manual tidak benar dan tidak baik dan tidak efektif. Oke, kita akan cari pembuatan ini ya, pembuatan akun user. Nih, untuk pembuatan akun user ini ada event ID ini 4720. Oke, kita akan filter dengan event ID 4720 ya. Kita masukkan di sini 4720. Oke, kita oke dan terfilter langsung ya. Dan kita lihat yang terakhir. Berarti kita lihat dari waktunya ya. Ini tanggalnya sama semua tapi waktunya berbeda nih, menitnya, dan ini yang terakhir yang paling atas ya. Kita bisa klik dan lihat informasinya. Mungkin di sini di bawah bisa, atau kita bisa double klik juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau double klik boleh. Nih, kita bisa lihat dengan lebih enak ya. Oke, nah ini akun barunya. Nama akun barunya adalah hack katanya. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini. Nama akun barunya adalah hack. User A. Akun user apa yang membuat akun tersebut ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kan akun barunya ya. Subjeknya adalah ini ya. Yang membuatnya adalah administrator. Oke, administrator. Kita copy, paste, dan submit. Pada tanggal berapa akun user ini di enabled? Formatnya month, day, year. Oke, untuk di enabled itu ada lagi ya event ID-nya. Tadi seperti yang kita lihat di tabelnya ini ya, 4722. Oke, keluar dulu, kita filter lagi ya. Kita filter, turun, kita ganti jadi 4722. Kita oke. Oke, kita lihat yang usernya hack tadi ya. Kita lihat ini yang terakhir. Apakah ini? Tapi tanggal dan waktunya juga semuanya sama ya. Nah ini ya, account name-nya hack. Wah, kita harus reconnect nih. Reconnect, tidak apa-apa, santai. Nah, kembali lagi, oke. Nah ini akun hack ya, betul setelah di enabled ya. Ini adalah lognya yang paling atas ya. Dan date and time-nya 6/7/2024. Formatnya apakah seperti itu? Kita coba aja dulu ya. 6/7/2024. Enter. Oh, jadi ini bukan 6 Juli. Tapi 7 Juni maksudnya ya, karena ini formatnya adalah month, date, dan year. Jadi bulan, hari, dan tahun. Oke, kita lihat lagi. Apakah akun ini menjalani reset password? Yes or no? Oke, kita bisa cari lagi ya, apakah mereka menjalani atau si akun hack ini menjalani reset password. Berapa sih ininya teman-teman? Ini ya, 4724. Kita cari lagi 4724 untuk percobaan reset password. Kita oke. Nah ini ada ya. Tapi kita harus lihat juga apakah itu akun yang hack dan apakah itu sukses. Oh, ini akun yang hack ya. Yang bisa dilihat ini akun yang hack, dan kalian lihat di sini audit sukses. Artinya perubahan passwordnya memang sudah
sukses ya, sudah terjadi. Jadi kita bisa bilang yes, mengalami perubahan password. Yes, submit. Oke, selesai. Dan kita bisa keluarin aja mesinnya karena kita akan menggunakan mesin lain. Nah, kita terminate aja ya, mesinnya matikan. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini kita akan menganalisis akses log untuk web server. Untuk web server apalagi ya, pasti lebih banyak lagi si logsnya, pasti ribuan. Dari banyaknya yang mengakses, dari setiap aktivitas usernya itu tercatat mengakses webnya ya, jadi akan sangat banyak sekali. Dan beberapa hal yang dimuat dalam log tersebut biasanya adalah IP address, tentu saja ya, jadi dari mana ini trafficnya, timestamp, kapan, dan requestnya sendiri. HTTP method, misalnya get, put, post, dan sebagainya yang telah kita pelajari, dan URL-nya, ingin mengakses direktori mana di web tersebut. Kalau misalkan tanda miring doang, kita sudah pelajari kalau ini adalah root-nya atau home-nya ya. Jika slash media, berarti ingin mengakses halaman media, seperti itu ya. Status code-nya 200, 300-an, 400-an, dan sebagainya ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Arti dari status code itu. User agent ini bisa browser yang digunakan oleh si pengguna tersebut atau operating systemnya juga. Nah, ini kalian bisa analisa perintahnya secara manual dengan perintah-perintah yang telah kita pelajari ya sebelumnya di dasar Linux ya, pengenalan Linux. Ada cat, kita tahu itu untuk concatenate, tapi untuk cat ini kan langsung menampilkan akses log ya. Itu akan sangat banyak sekali teman-teman. Jadi ini untuk menampilkan saja ya. Jadi untuk menampilkan, tapi nanti kita bisa kombinasikan dengan perintah lain agar yang ditampilkan adalah logs yang kita inginkan, tidak semuanya ya. Nah, untuk menggabungkan ya kedua log, kalian bisa cat ya untuk menampilkan ini misalnya akses 1 log dan akses 2 log. Ada 2 catatan log dan kita ingin di redirect ya, diarahkan atau digabungkan menjadi combine access log seperti itu. Dan grep ini sangat berguna teman-teman untuk menampilkan logs yang mengandung string atau kata yang kita inginkan. Misalnya di sini grep, kita akan cari berdasarkan IP address-nya ya. Jadi kita akan tampilkan logs yang mengandung IP address ini saja di access.log. Sehingga yang ditampilkan adalah logs yang mengandung IP address tersebut. Lainnya ada less. Kalau less ini tampilannya ya, tampilannya berbeda. Nanti kita bisa coba sendiri kalau less. Dan sebenarnya kita juga sudah pelajari ya sebelumnya di Linux. Untuk less itu nanti akses lognya akan ditampilkan halaman per halaman. Jadi kalian tidak scroll ke bawah, tapi ditampilkannya satu halaman. Terus kalian bisa pencet space untuk ke halaman lainnya, halaman selanjutnya, space lagi ke halaman selanjutnya, atau B untuk ke halaman sebelumnya. Gitu. Jadi bisa dilihat seperti buku, seperti itulah ya. Nah, untuk mencari ya di dalam list ini kalian bisa menggunakan tanda miring. Misalnya kalian ingin mencari tadi ya berdasarkan IP address, kalian bisa tulis tanda miring lalu tulis IP address 192.168 dan sebagainya. Oke, ini kalau misalkan kalian ingin menggunakan mesin kalian ya, kalian bisa download filenya di sini untuk lognya. Tapi saya akan menggunakan attack box ya untuk mengakses file ini. Nah, jadi si filenya ada di sini ya. Kalian perhatikan ada di root, terus ada di directory rooms dan logs. Oke, kita copy saja. Nanti kita akan cd atau change directory ke directory ini. Kita buka attack mesinnya ya. Oke, kita akan buka di tab baru agar lebih leluasa. Ini access split view saja. Baik, ini mesinnya sudah berjalan ya. Kita bisa langsung buka aja terminalnya. Waduh, saya malah klik 2 kali. Sekali saja sudah cukup sebenarnya. Jadi kita perluas dan kita perdekat aja ya tampilannya. Tapi jangan terlalu dekat, nanti takutnya lognya tidak kelihatan ya secara penuh. Oke, saya akan cd ya ke directory tadi yang ditujukan di mana logsnya berada. Kita ls, kita lihat. Nah, sini sudah ada akses log ya. Sudah ada akses log. Kita lihat ke pertanyaannya. Apa IP yang membuat permintaan get request ya ke URL/kontak. Kalian bisa get access log lalu seperti ini ya. Saya mau contohkan dulu. Get access log, tab saja. Lalu kalian bisa pipe ke grep tab apa nih, grep/kontak ya, kontak. Coba. Nah, ini adalah permintaan kontaknya ya. Kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Dan untuk get-nya yang terakhir meminta get kontak, kontak. Permintaan get ke directory kontak itu adalah IP ini ya. Kalau misalkan ini yang paling atas ini post ya. Ini saya lihat ini post sendiri. Kalau ini adalah get. Kita copy aja dulu ya si jawabannya. Kita copy dan paste di sini. Ini saya tunjukkan cara lainnya.
kalian menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, atau kalian bisa gunakan perintah lain. Tadi kan pakai perintah ini ya. Sekarang saya mau gunakan less. Masuk dulu ya ke log tersebut dengan less. Nah, kalau dengan less kan ini halaman per halaman ya. Kalian bisa ke halaman selanjutnya dengan spasi. Ini ke halaman selanjutnya. Kalau misalkan ke halaman sebelumnya, kalian bisa di. Nah, ini ke halaman sebelumnya. Jika kita ingin mencari tadi ke slash kontak ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Misalnya slash kontak, kita enter. Nah, kita bisa langsung mencari yang kontak gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ditemukan 1001 dan sebagainya. Tapi ya masih kelihatan ya logo-logo lainnya, hanya saja di highlight saja. Gitu. Pertanyaan kedua apa? Kapan request post terakhir yang dibuat oleh IP address ini? Oh, yang tadi yang post ya, yang lebih atas lagi. Nah, yang ini ya. Mana ya? Betul nggak? Oh, masih ada di atas lagi. Tapi ini agak kurang nyaman ya. Kita gunakan saja seperti perintah sebelumnya ya. Nah, ini sih memang praktis terbaiknya. Tadi apa? Request putnya ya. Request post untuk IP address tersebut. Kalian bisa cari berdasarkan IP address ini juga sih. Kita misalkan copy ya. Kita cari berdasarkan IP address nih. Karena bisa aja pakai slash kontak lagi ya. Karena tadi juga udah ketemu. Tapi kita coba pakai kata kunci lain. Nah, ini yang melibatkan IP address tersebut ya, banyak ternyata. Nah, di sini kita lihat permintaan post terakhir, berarti yang ini ya, yang kedua ini ada post. Itu kapan? 6 Juni 2024. Kita diminta formatnya seperti apa ya? Oh, kita copy aja lah, coba ya. Kita copy ini segini, kita copy. Apakah sesuai dengan format yang diinginkan? Paste, sepertinya sesuai ya. Oke, benar. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan kedua, si request postnya itu ditujukan ke URL mana? Ini postnya ke URL slash kontak, berarti ke halaman kontak atau ke directory kontak di web servernya. Oke, kita paste, paste kontak, kita submit. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi itulah cara bagaimana kalian bisa menganalisis ratusan atau bahkan ribuan log. Jangan lupa sih mesinnya kita matikan dulu ya, terminate, agar mesinnya dimatikan, si virtual mesinnya, dan kita selesai mempelajari cara untuk menganalisis, melakukan investigasi terhadap log, baik itu di Windows maupun di web server access log dengan basis Linux tadi. Oke teman-teman, selamat. Kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan kirim ke teman kalian yang juga mungkin lagi belajar tentang cybersecurity atau IT secara umumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.